Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Nitami dari Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya mengenai laporan usaha jual beli kelapa sawit PT Tania Selatan, Desa Burnai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Alasan yang melatar belakangi kenapa saya mengambil laporan usaha di bidang jual beli kelapa sawit ini adalah yang pertama, usaha ini dijalankan oleh seorang perempuan muda yang masih berumur 21 tahun, yang seperti kita ketahui bahwa saat ini sangat jarang ada seorang perempuan yang mau terjun ke dalam bisnis atau usaha jual beli kelapa sawit. Alasan yang kedua, yaitu kita ketahui bahwa kelapa sawit itu menjadi komoditi pertanian yang cukup besar yang ada di Indonesia. Maksud dan tujuan saya melakukan penelitian ini adalah yang pertama, untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi dan Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Roni Rodin M.Hum. Kemudian yang kedua adalah untuk mengembangkan minat mengenai kewirausahaan di bidang jual beli kelapa sawit. Alasan yang ketiga yaitu untuk mengetahui apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan usaha jual beli kelapa sawit dan juga mengenai kendala-kendala apa saja yang akan dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai narasumber. Narasumber dari penelitian saya ini adalah Saudari Siti Marifatus Saadah yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, PT Tania Selatan, Desa Burnai Timur, Kecamatan Padamaran, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Kemudian, waktu dan tempat dari kegiatan ini adalah pada hari Selasa pada tanggal 26 Oktober 2021 pada jam 8 malam, yaitu dengan wawancara dilakukan melalui saluran telepon. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai landasan teori, di sini mengenai kewirausahaan dan wirausaha. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti peluang, pahlawan, manusia, unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenai produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Wirausaha adalah orang yang mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembagakan perusahaan miliknya atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih kesuksesan. Profil dari narasumber bernama Siti Marifatus Saadah yang lahir di Ogan Komering Ilir pada 7 Februari tahun 2000 dan beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Dusun 2, RT 8, RW 4, Kecamatan Padamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Siti Marifatus Saadah atau yang akrab dipanggil dengan Siti adalah pengusaha muda dalam bidang jual beli kelapa sawit. Saat ini, Siti sedang menjalankan pendidikan kedokteran di Kota Palembang. Usaha yang dijalankan oleh Siti adalah usaha keluarga yang sudah berjalan kurang lebih selama 10 tahun. Usaha ini berdiri pada tahun 2010. Meskipun mengelola usaha keluarga, orang tua Siti sudah memberikan tanggung jawab kepada Siti secara penuh untuk mengelola usaha itu sendiri. Awalnya, Siti hanya membantu pekerjaan dari orang tuanya tersebut. Kemudian, Siti termotivasi untuk mengikuti jejak orang tuanya yang berbisnis di bidang jual beli kelapa sawit. Selain itu, Siti juga memang berkeinginan untuk berwirausaha. Usaha jual beli kelapa sawit ini selain untuk membantu orang tuanya juga menjadi salah satu media belajar baginya sebelum membuka usaha baru. Dan untuk saat ini, Siti hanya masih fokus pada usaha jual beli kelapa sawit. Modal usaha dan keuntungan. Modal pertama yang dikeluarkan oleh Siti yaitu berkisar 15-20 juta dengan keuntungan bersih setiap bulannya sekitar 1-1,5 juta dengan harga sawit 2.400 per kilogram. Harga sawit ini bisa berubah sewaktu-waktu. Harga sawit akan menurun jika produksi sawit banyak dan harga akan naik saat produksi buah sawit sedikit. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan harga sawit yang turun ataupun naik, karena harga tersebut berasal dari kebijakan yang dibuat oleh pihak pabrik. Sehingga sebagai seorang penjual dan pembeli, tinggal mengikuti kebijakan harga yang sudah dibuat tersebut. Kendala yang dihadapi. Dalam usaha jual beli kelapa sawit,
Kendala yang dihadapi oleh Siti adalah proses memasukkan buah sawit ke pabrik. Menurutnya, terkadang pihak pabrik hanya mau menerima buah sawit sedikit, seperti hanya 1 trip buah sawit, sedangkan buah yang dibongkar ada 4-5 trip buah sawit. Cara untuk mengatasi kendala tersebut yaitu biasanya dengan mencari pabrik yang mau menerima buah sawit tersebut. Dan juga terkadang setiap pembeli buah sawit memiliki lebih dari 1 pabrik yang mau menerima buah sawit dari usaha tersebut. Promosi dan pemasaran. Dalam melakukan promosi usahanya, Siti menggunakan metode mengajak dan juga memberikan modal kepada petani sawit. Sistem mengajak yaitu dengan memberikan informasi kepada petani sawit untuk menjual hasil panennya di tempat usaha Siti. Informasi bisa didapat oleh petani melalui informasi yang disalurkan dari mulut ke mulut, dari satu orang ke orang lain. Kualitas dan harga yang ditawarkan di dalam usaha menjadi alasan banyaknya petani yang menjual hasil pertaniannya kepada Siti. Kemudian, metode memberikan modal. Metode ini dilakukan dengan memberikan modal kepada petani-petani kecil untuk dapat lebih mengembangkan pertanian mereka. Dengan memberikan bantuan modal ini, sudah tentu para petani akan menjual hasil pertanian mereka ke usaha Siti. Ini menjadi strategi promosi yang cukup baik untuk usaha yang dijalankan oleh Siti. Sasaran dari usaha Siti adalah para petani sawit ataupun petani yang memiliki modal kecil. Ia mengatakan, walau banyak usaha yang sejenis, petani lebih mengandalkan kepercayaan dan keinginan dari petani itu sendiri, di mana mereka akan menjual hasil pertanian mereka. Untuk proses pemasarannya sendiri, yaitu dalam proses pembelian, biasanya petani mengantarkannya langsung ke tengkulak atau ke dalam usaha Siti, ataupun dari pihak Siti yang mengambilnya dari kebun petani. Untuk pengambilan buah tersebut, Siti tidak mematok harga atau bisa dibilang secara gratis, karena itu sudah dihitung sebagai biaya operasional. Dalam menjalankan usahanya, Siti dibantu oleh 5 orang karyawan. Pencapaian dari usaha yang sudah dijalankan oleh Siti, yang pertama yaitu keuntungan dari usaha di bidang kelapa sawit ini mampu menjadikan Siti sebagai pribadi yang mandiri. Siti juga mengatakan bahwa saat ini dari usaha yang ia jalani, ia dapat membantu orang tuanya dalam membayar biaya operasional seperti mobil dan sebagainya. Siti juga menjadi pengusaha muda. Dari keuntungan usahanya, ia mampu membeli mobil sendiri dan juga mampu membiayai hidup dan kebutuhan dirinya sendiri. Walaupun saat ini dia tercatat sebagai seorang mahasiswa kedokteran di salah satu universitas yang ada di kota Palembang, ia masih bisa membagi waktunya dengan menjalankan usaha miliknya. Siti mengatakan bahwa hal terpenting dalam memulai usaha adalah niat, kepercayaan diri. Jangan pernah takut untuk bergaul dengan siapapun. Saat menemui kegagalan, harus berani untuk bangkit. Dan sebagai seorang perempuan, jangan pernah merasa minder, karena perempuan juga bisa melakukan pekerjaan sama seperti laki-laki. Itulah tadi pemaparan dari laporan hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.